Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di acara 3 Praktikum Ekonomi Lingkungan. Hari ini kita akan membahas mengenai Cost Benefit Analysis. Sebenarnya, apa sih Cost Benefit Analysis itu? Cost Benefit Analysis adalah sebuah alat atau tool dalam valuasi lingkungan yang digunakan untuk menentukan biaya dan manfaat secara ekonomi dari suatu proyek. Cost-benefit analysis biasa digunakan dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan publik, peraturan perundangan negara, dan semua bentuk intervensi pemerintah kepada masyarakat. Cost-benefit ini sering digunakan dalam analisis proyek dan lingkungan, sehingga umumnya analisis ini terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL untuk mengevaluasi dampak suatu proyek atau program terhadap lingkungan hidup. Nah, valuasi lingkungan sendiri itu apa sih teman-teman? Valuasi lingkungan merupakan bagian dari ekonomi lingkungan yang bertujuan untuk memberikan nilai moneter terhadap suatu sumber daya. Namun, valuasi lingkungan ini akan kita pelajari pada acara-acara berikutnya ya teman-teman. Nah, cost benefit ini tujuannya apa sih? Cost benefit ini bertujuan untuk membantu dalam pengambilan keputusan terkait kelayakan suatu proyek. Suatu proyek dapat dilaksanakan atau tidak berdasarkan analisis biaya yang dikeluarkan berbanding dengan manfaat yang akan diperoleh. Aturan bakunya bahwa manfaat tersebut harus lebih besar nilainya dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Nah, metode dalam CBA itu ada banyak sebenarnya, namun yang digunakan pada praktikum kali ini hanyalah NPV atau Net Present Value. NPV adalah penilaian suatu aktivitas atau proyek dengan periode tertentu yang dinilai berapa nilainya saat ini. Berikut adalah rumus NPV yang akan kita gunakan. NPV sama dengan BT dikurangi CT per 1 ditambah R dipangkatkan T, di mana BT merupakan manfaat, CT adalah biaya, R adalah bunga, dan T adalah tahun proyek. Nah, tujuan praktikum kali ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, melakukan valuasi suatu proyek lingkungan. Yang kedua, mengidentifikasi biaya dan manfaat suatu proyek lingkungan. Dan yang ketiga, menentukan suatu proyek lingkungan, apakah proyek tersebut bermanfaat untuk komunitas. Berikut adalah alat dan bahan yang akan teman-teman gunakan. Yang pertama, materi perkuliahan ekonomi lingkungan, 2 data sekunder, 3 alat tulis, dan 4 software Excel untuk melakukan kalkulasi biaya, manfaat, dan NPV. Untuk data sekunder, nanti akan diberikan oleh asisten praktikum masing-masing ya teman-teman. Nah, berikut adalah langkah kerjanya. Yang pertama, teman-teman menyiapkan data sekunder proyek pengelolaan limbah laundry, kemudian menentukan biaya sosial dan manfaat sosial proyek selama 30 tahun pada tabel. Kemudian menentukan nilai NPV proyek pada tabel, dan yang terakhir, teman-teman menganalisis biaya dan manfaat proyek pengelolaan limbah laundry. Berikut adalah contoh soal yang sudah ada pada modul praktikum teman-teman, di mana ada suatu proyek pengelolaan limbah laundry yang memiliki estimasi umur proyek selama 30 tahun. Biaya investasi tersebut sebesar 275 juta untuk 3 tahun pertama, biaya pemeliharaan sebesar 11 juta per bulan, biaya kompensasi sebesar 6 juta per bulan, overhead cost sebesar 4 juta per bulan, volume output sebesar 150.000 liter per tahun, harga output sebesar Rp3.000 per liter, dan bunga sebesar 5%. Nah, berikut adalah tabel manfaat yang akan teman-teman buat. Terdiri dari komponen biaya, harga unit, total pendapatan, dan total pendapatan dalam 1 tahun. Komponen biaya tersebut adalah pembayaran limbah. Harga unit diperoleh dari harga output dikali dengan volume output dikali dengan umur proyek. Kemudian teman-teman membuat tabel biaya yang terdiri dari komponen biaya, harga unit, total biaya, biaya dalam 1 tahun pada 3 tahun pertama, dan biaya dalam 1 tahun pada 4-30 tahun.
Komponen biaya tersebut terdiri dari biaya investasi, pemeliharaan, kompensasi, dan overhead cost. Harga unit diperoleh dari setiap komponen biaya dikalikan dengan 12 dikali dengan umur proyek tersebut. Kemudian, biaya dalam 1 tahun pada 3 tahun pertama hanya diisi oleh biaya investasi, karena biaya investasi tersebut sudah mencakup untuk 3 tahun pertama suatu proyek. Kemudian pada tabel biaya dalam 1 tahun pada 4-30 tahun sudah tidak mengisi biaya investasi lagi. Yang diisi hanya biaya pemeliharaan, biaya kompensasi, dan overhead cost. Nah, kemudian teman-teman silahkan membuat tabel NPV seperti berikut. Ingat ya teman-teman, proyek tersebut penerimaannya baru diterima setelah tahun ketiga. Oke, berikut adalah hasil praktikumnya. Yang pertama, tabel biaya proyek pengelolaan limbah laundry. Kedua, tabel manfaat proyek pengelolaan limbah laundry. Ketiga, tabel NPV. Dan keempat, perhitungan NPV-nya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan pada asisten masing-masing. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.